Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya sahabat. Bergejolaknya penolakan gereja di Cilegon mengundang reaksi beberapa muslim di daerah mayoritas Kristen. Karena mereka merasakan betapa mereka dihargai dan dihormati dan diberi kebebasan untuk beribadah walaupun mereka di tanah mayoritas Kristen, seperti beberapa kesaksian pemuda-pemudi muslim berikut ini. Kita lihat videonya. Yang acara penolakan seluruh pendirian gereja di Papua, gue menjadi minoritas dan gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Pak. Saya itu asli orang Sunda. Saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman orang-orang Kristen. yang acara penolakan seluruh pendirian gereja di Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya. Ini maaf banget nih. Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang. Ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI. Udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Ya, bagaimana sahabat? Setelah beberapa kesaksian daripada saudara kita umat muslim, mereka begitu bangganya menceritakan
betapa mereka dicintai ketika berada di daerah mayoritas Kristen dan tinggal di rumah orang Kristen, tinggal di rumah seorang gembala. Luar biasa. Saya mau bercerita sedikit sahabat, bagaimana ketika saya pernah berada di sebuah daerah namanya daerah Garuga di daerah Tapanuli Utara. Di sana Muslim bisa dihitung dengan jari sahabat, bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Tetapi di sana ada 2 masjid. Saking sedikitnya umat Muslim di sana, setiap mereka sholat itu sepi. Kadang di dalam masjid mereka melakukan sholat hanya 2, 3 atau 5 orang saja. Tetapi suara azan di sana sangat kuat. Kalau kita pergi ke sebuah ladang melewati pegunungan, dari seberang pegunungan pun masih terdengar suara azan mereka sahabat. Begitu lama puluhan tahun mereka di sana tetap aman, dan ketika mereka berada di sana dan tidak pernah dipersekusi, dilarang ibadahnya ataupun ditolak ketika mereka melakukan sholat. Saya waktu anak-anak pernah diajak oleh mama saya ke sebuah pesta adat Batak, di mana pesta tersebut adalah mayoritas Kristen. Jadi kami mungkin hanya berapa orang saja yang Muslim sahabat. Ketika jam makan siang, mama saya mengajak saya ke sebuah rumah. Saya bertanya kepada mama saya, "Mak, kenapa kita makan di sini?" Kata mama saya, tuan rumah yang melakukan pesta menyediakan rumah dan menyediakan makanan khusus Muslim. Mereka siapkan rumahnya dan makanan yang khusus Muslim. Walaupun kami waktu itu hanya 5 keluarga saja yang makan di situ, tetapi waktu itu saya sudah berpikir, hebat juga orang Kristen ini ya. Mereka begitu menghargai umat Muslim walaupun hanya sedikit, sampai rumahnya disiapkan. Rumah itu disebut rumah Parsubang. Parsubang maksudnya rumah khusus saudara yang non-Kristen. Makanannya itu, dan makanannya itu pun dipotong oleh Muslim juga, tidak dipotong oleh orang Kristen sahabat. Di situ saya mengagumi juga, awal-awalnya melihat Kristen ini hebat sekali gitu sahabat. Dan apa yang dirasakan oleh beberapa Muslim yang tinggal di daerah-daerah mayoritas Kristen, mereka dijaga, dilindungi, dan diberikan kebebasan. Luar biasa kasih Kristus mengajari kita bertoleransi tinggi. Oleh karena ajarannya, ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Kalau mungkin ajaran Kristus bukan ajaran kasih, pasti kita juga sudah mempersekusi orang yang tidak seiman dengan kita. Kita tutupi ibadahnya, kita larang mereka ibadah. Karena ajaran kita bukan ajaran kasih, tetapi oleh karena Tuhan mengajarkan ampunilah musuhmu, kasihilah mereka. Itulah yang kita lakukan sahabat. Luar biasa. Kita bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang yang tidak percaya, sehingga orang yang tidak percaya sebelumnya menjadi percaya karena melihat kasih Kristus. Haleluya, shalom.